ngapain kamu kesini? Aku cuma mau tahu keadaan kamu, Nadine. Maksud kamu apa? Aku sangat sayang sama kamu, Nadine. Dan aku cuma mau tahu keadaan kamu setiap saat. Aku minta tolong sama kamu ya. Kamu sekarang pergi dari sini. Lupakan aku. Aku nggak akan ngelupain kamu, Nadine. Sebelum aku dapetin kamu. Dan aku nggak akan menyerah. Udahlah, Nadine. Terima cinta aku. Dan aku akan selamatin Ishan. Aku nggak akan pernah cintai kamu. Cukup, Radit. Pergi jauh kamu dari hidup aku. Gak perlu kamu deket-deket lagi. Di hati aku cuma ada Ishan. Aku mencintai suamiku. Dan gak ada tempat buat orang lain. Tanpa penawar racun yang kamu beri untuk aku bisa cari sendiri. Dengar ya, Nadine. Bisa ularku adalah bisa yang paling berbahaya di dunia. Gak ada yang punya penawarnya. Dan hanya bisa ularku lah yang bisa jadi penawarnya, Nadine. Nadine, aku sayang sama kamu. Dan aku gak mau menyakiti kamu, Nadine. Tapi aku akan tunggu sampai kamu tinggalin Ishan. Dan kamu akan memohon supaya aku selamatin Ishan. Aku gak akan pernah tinggalin Ishan, Radit. Gak akan. Nadine? Ya, Mama. Nadine, Mama minta maaf. Mama harus ambil keputusan ini. Karena Mama nggak punya pilihan lain. Jadi, Ishan benar akan menikah sama Bella? Kamu kan tahu keadaan Ishan sekarang. Ishan sedang sakit. Tapi kalau dia nggak menikah sama Bella, Tante Sylvie akan melaporkan Ishan ke polisi. Mah, bukannya Nadine nggak sayang sama Ishan. Tapi nggak ada cara yang lain ya, Mah. Selain Ishan menikah dengan Bella. Tapi kita nggak punya bukti. Sementara Bella punya bukti. Semua orang juga lihat kalau Ishan itu ada di kamar Bella malam itu. Dan kamu juga sendiri lihat kan? Tapi Nadine dengar sendiri, Mah. Kalau Bella itu sengaja ingin menjebak Ishan. Tapi itu nggak kuat, Nadine. Ya udah yuk, sekarang kita pergi ke rumah sakit ya Mbak Maya. Soalnya katanya penghulunya udah di jalan. Mama pergi dulu ya. Mama, jangan pernah menikahkan Ishan dengan Bella, Mama. Ishan juga nggak pernah mencintai Bella. Nadine juga pernah dengar kalau Ishan itu hanya dijebak sama Bella, Mama. Nadine, kamu jangan fitnah ya. Dan jangan coba-coba menghalangi pernikahan Bella dengan Ihsan. Karena Ihsan sudah mengambil keperawanan Bella. Kamu harus tahu itu. Bella bohong, Tante. Saya nggak percaya itu. Kamu bohong, Bella. Ya sudah yuk kita jalan. Mama ya, yuk kita segera ke rumah sakit. Ayo Mbak, ayo Mbak. Nadine, kamu gak akan bisa milikin Ishan selamanya. Nanti setelah aku menjadi istrinya Ishan, aku pastiin Ishan akan usir kamu ke jalanan. Aku harus segera menyadarkan Ishan. Ini usaha terakhirku. Aku harus keluarkan bisa ular Radit. Apapun risikonya, aku gak peduli. Aku harus bergerak cepat. Sebelum Bella menikahi Ihsan, Ihsan harus sembuh dari lumpuhnya.
Nadine? Tara, bantu aku. Aku nggak bisa menolong Ihsan sendiri. Bantu aku keluarin bisa ular di tubuh Ihsan. Ihsan harus sembuh. Kalau enggak, dia akan dinikahi sama Bella. Aku akan bantu. Walaupun kita bermusuhan, aku akan bantu kamu, Nadine. Buruan Tara, sebelum Bella sama penghulu datang. Mama senang deh sayang. Ternyata kamu berjodoh ya dengan Ihsan. Ya walaupun dengan cara seperti ini sih. Sylvie, apa nggak sebaiknya kita batalin aja? Ya, bagaimana jadinya kalau pernikahan Ihsan sama Bella ini? Ya karena Ihsan nggak mencintai Bella. Apa? Terus apa jadinya Bella, Mbak? Kalau seandainya nanti dia hamil, nggak ada yang bertanggung jawab. Hah? Mbak tega? Hai sayang. Kenapa kamu ada di sini? Aku tidak akan pernah membiarkan suami aku menikah dengan Bella. Kalau kamu nekat menggagalkan pernikahan ini, aku tidak segan-segan melaporkan Ihsan ke kantor polisi dan biar dia membusuk di penjara. Jangan Sylvie. Nadine, kamu ikhlasin Ihsan ya menikah sama Bella. Ma, penghulunya udah datang nih. Pak Penghulu, silahkan tolong nikahkan anak saya. Baiklah. Ihsan, bangun nak. Bangun sayang. Kamu harus menikah sekarang. Aku nggak mau nikah sama Bella. Mama tolong. Tolong jangan nikahkan aku sama Bella, Ma. Bagaimana? Apa bisa kita mulai acara ijab kabulnya? Oh ya tentu saja. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan supaya bisa menggerakkan bibirku. Aku cuma pengen ngomong ke mereka kalau aku nggak mau nikah sama Bella. Seandainya calon mempelai pria tidak sanggup untuk bicara, cukup menganggukkan kepala saja. Nanti saya yang akan membantu untuk mengucapkan ijab kabulnya. Saudara Ihsan, terima nikah dan kawinnya Bella Setiani binti Rudi dengan mas kawin tersebut tunai. Aku nggak pernah mau menikah sama kamu, Bella. Istriku cuma satu, cuma Nadine. Cuma dia satu-satunya wanita yang aku cinta. Pak Penghulu ya, kalau dia diem aja, ya itu artinya setuju ya. Udah nggak usah dibikin repot deh.
Mama, lihat mata Ihsan, Mama. Ihsan menangis, Mama. Lihat dong, Ma. Mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan untuk acara pernikahan ini jika kondisi mempelai prianya tidak sadar. Karena secara rukun nikah ini tidak sah dan tidak lengkap. Tapi Pak, Maaf, bisa minta tolong. Mana dong? Maaf Bu, ada apa ya? Kenapa menggelar pernikahan tanpa si izin dari pihak rumah sakit? Tolong tinggalkan tempat ini, Bu. Tapi dok, Silakan. Tapi... Ya udah sana. Pernikahan aku kenapa bisa gagal begini sih, Mas? Bukannya semuanya udah diatur? Iya. mungkin memang belum jodoh kali. Ini semua juga gara-gara kamu ya, Van. Kenapa kamu malah nyawa penghulu kayak gitu? Harusnya kamu briefing dulu dong penghulunya. Supaya bagaimanapun keadaan Ihsan, ini tetap sah pernikahannya. Ya udah. Makanya besok-besok kamu nanya dulu dong, Van. Sayang mama yang cantik. Sebenarnya kalau kamu mau sabar, kamu pasti bisa kok nikah sama Ihsan, ya? Enggak, Mah. Aku nggak bisa sabar. Ya udah, sekarang kita harus pikirkan matang-matang lagi mengenai pernikahan ini. Jangan sampai gagal untuk yang kedua kalinya. Ngerti? Ihsan, Nadine, Mama minta maaf. Semua ini salah Mama. Mama nggak boleh ngomong kayak gitu. Ini bukan salah Mama kok. Mama jangan merasa bersalah ya. Kamu harus kuat, Nadine. Cinta kalian berdua ini sedang diuji. Mama akan selalu berdoa untuk kalian berdua. Iya, Ma. Ya udah, Nadine. Mama tunggu di luar ya, di ruang tunggu. Nanti kalau ada apa-apa sama Ihsan, panggil Mama. Iya, Ma. Maafkan aku, Nadine. Aku benar-benar menjadi pria yang gak berguna. Sayang, aku akan mencarikan obat buat kesembuhan kamu. Walaupun aku harus kehilangan nyawa sendiri. Kamu harus sembuh ya. Aku harus mencari penawar untuk Ihsan. Mungkin ada petunjuk untukku di kamar ini. Tapi sebelum itu, aku akan buat Radit lumpuh sementara.
Kamu pikir kamu bisa kalahin aku? Sekarang kamu terima takdir kamu, Tara. Lepasin aku, Radit. Mau kamu apain aku? Sekarang aku akan lenyapin kamu, Tara. Supaya kamu tidak bisa ganggu hidup Nadine lagi. Dan kamu tidak ikut campur urusanku. Aku punya ide lebih baik buat lenyapin kamu, Tara. Sabar ya sayang. Mama lagi urus administrasi. Maafin aku Nadine, sekarang aku udah gak bisa ngelindungin kamu lagi. Sekarang aku jadi suami yang gak berguna buat kamu, karena aku udah gak bisa apa-apa lagi. Satu lagi, gue bakal ngenain kepala lo, Nadine. Kenapa pelurunya bisa balik ngenain gua ya? Aduh. Maafin aku Nadine, aku gak bisa ngelindungin kamu. Aku benar-benar gak berguna. Sayang, kamu mesti sabar ya. Aku yakin kamu pasti bakalan sembuh. Kita banyak sekali menghadapi sebuah cobaan. Dan kita selalu bisa melalui itu. Semakin banyak cobaan, semakin memperkuat cinta kita. Ya Allah, berkatilah mereka, kuatkan mereka dan tolonglah mereka untuk menghadapi semua cobaan ini. Nadine? Iya, Ma. Mama sudah selesaikan semua administrasinya. Oh, iya, Ma. Ayo. Suster? Iya, Bu. Suster, tolong bawa anak saya ke mobil. Baik, Bu. Mama! Bella! Irfan, kamu kenapa sayang? Kamu kenapa? Aku udah gak tahan lagi, Ma. Tadi aku mau tembak kepalanya Nadine. Tapi tiba-tiba pelurunya berbalik ke arah aku terus kena tangan aku, Ma. Irfan, terus Nadine tahu nggak kalau kamu yang nembak? Gak tahu, Bel. Aku gak tahu. Tahu, gimana sih? Hah, itu Mbak Maya datang, Udah cepetan, kamu ngumpet sana. Udah ngumpetin kamu cepet. Nanti mereka malah curiga sama kamu. Ayo cepet sana. Wan, ayo deh, Wan. Aduh, ayo aja lagi. Ayo, ya.